Akan saudara duduk, puji Tuhan. Natal bukan baju baru, Natal bukan sepatu baru, tapi Natal Kristus lahir di hati kita. Amin. Yang tahu sama-sama, sebab Natal kan kasihmu. Indah. Jadi Yesus lahir, ada Tuhan bersama-sama dengan kita, biar sepatu lama. Selamat datang orang Ambon. Wah, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi salah satu salam di Ambon yang perlu kita patahkan dengan firman Tuhan. Orang Ambon kalau ketemu salaman, apalagi sudah lama, beta kira saya sumati. Saudara, itu harus diganti. Puji Tuhan ketong panjang umur. Kita ucapkan berkat-berkat Tuhan. Saya ingat kesaksian dari sebuah keluarga ketika usia orang tuanya 74 atau 75. Mereka datang di rumah Tuhan pas hari Minggu. Bapak Gembala tolong berdoa hari ini. Oma, mama usia 75 tahun. Habis saya berdoa, saya bilang begini, nanti kita akan bikin ulang tahun 76, 77, 80, 81, 84, 85. Amin. Dia bilang amin. Nah saudara-saudara, habis saya bilang 85 dia amin, dong pulang, dong bilang begini, mama, nanti mama cuma sampai 85 saja. Karena tadi 85 mama terbilang 86, 87, 88. Mama amin di situ. Betul saudara, meninggal orang ini umur 85. Saya tidak ada. Saya datang ibadah ucapan syukur dan mereka bersaksi. Bapak Gembala, waktu Bapak Gembala bilang 85 langsung stop dan mama amin. Kami tahu 85 mama akan game over saudara-saudara ya. Jadi saya mungkin bilang 85 sudah bisa tambah 86, 87, 88. Sampai Tuhan Yesus datang. Karena mati hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka makannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita makan, kita ucapkan buah berkat, kita makan berkat. Saya selalu berkata buat saudara, kita akan menerima apa yang kita deklarasikan. Amin. Alkitab kita dibuka dengan kuasa perkataan. Ya, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, terang pun jadi. Mari mulai hari kita dengan berfirman atau memperkatakan kemenangan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana orang-orang dalam Tuhan jauh lebih berhikmat daripada orang-orang yang di luar Tuhan. Kita bersyukur pertama 27 kemarin hari Rabu seluruh proses demokrasi di bangsa kita boleh berjalan dengan baik. Tinggal kita tunggu hasil resmi dari KPU tanggal 16 hari Senin, saudara-saudara ya. Saya ingat karena tanggal 15 itu hari Minggu, tanggal 16 itu adalah pengumuman dan apapun hasilnya kita bisa menerima dengan sukacita karena yang penting nama Tuhan diserukan, diberitakan dengan luar biasa. Dan saya tahu mata Tuhan sementara tertuju atas Indonesia. Beberapa tahun yang lalu beberapa hamba Tuhan dari luar negeri, nabi-nabi berkata bernubuat dan dengarkan firman Tuhan, ikan-ikan akan kembali. Rupanya ikan-ikan tahu pulang juga saudara, tahu rumahnya saudara ya. Tambang-tambang akan keluar dan saya melihat nubuatan itu bukan sia-sia, bukan ketika gereja Tuhan menangkap dengan amin dan berdoa, berhenti, mengutuki, mulai melepaskan berkat. Saudara bisa jujur hari ini, daerah-daerah yang tadinya tidak diduga ada tambang, sekarang ada tambang, ada emas yang keluar di sini, ada mineral yang di sini, begitu berlimpahnya. Dan saudara, tujuan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Saya mau kasih tahu buat saudara kebenaran firman Tuhan bahwa di Alkitab yang Tuhan bilang Tuhan punya itu ada beberapa. Pertama, emas aku punya. Jadi tambang-tambang emas itu sebetulnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di luar itu pasti baku bunuh, bas gua hajar. Ya toh? Perak aku punya, bumi aku punya. Jadi sebelum ada kementerian pertanahan di bumi ini, sorga sudah punya. Jangan engkau memindahkan batas tanah. Kau lolos di pertanahan, kau lolos di pertanahan sorga, saudara-saudara ya. Sebelum ada kementerian perdagangan yang mengatur tentang kita punya alat ukur, Tuhan sudah ngomong, jangan ada timbangan serong. Saudara, itu sebabnya setiap kali firman Tuhan berkata, ditimbang menurut timbangan kudus, berarti ada timbangan yang tidak kudus. Saya berdoa pelaku-pelaku bisnis, kopu liter bagus, kopu kilo bagus semua saudara. Bahkan bila perlu kasih lebih, karena kitab Amsal berkata ada orang yang menghambur dengan luar biasa, tidak pernah berkekurangan. Ada orang yang menghemat dengan dahsyat.
selalu berkekurangan. Saya melihat ada pedagang yang setiap kali belanja, dia kasih lebih, kamu, saya kasih lebih. Saya tahu bahwa saya keturunan Abraham, orang keturunan Abraham itu selalu membuat orang lain diberkati. Dan tidak pernah menahan hak orang bila perlu dikasih lebih. Sudah saya lihat dia nggak pernah susah. Orang lain depresi karena harga-harga jadi kacau. Dia tenang saja, kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubah yang sedikit menjadi banyak. Ketika Tuhan menyertai perdagangan saudara diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang liter bengkok, mulai sekarang kasih lurus baik-baik liternya. Saya ingat di Manado kalau dia jual cabai atau rica, mari bumbung nih. Padahal di bawahnya kardus, saudara-saudara ya. Di atasnya bumbung tapi di bawahnya kardus. Sampai di rumah, kenapa bisa kurang? Ada seorang bapak yang menjual singkong hasil panennya kepada seorang penyalur. Dan saudara-saudara, satu ketika bapak ini menimbang, ya sesudah bertransaksi sekian lama, bapak ini menimbang singkong yang sudah dia beli dari petani ini, dia kaget karena ternyata singkong yang dijual 100 kilo cuman ketemu 90 kilo. Berarti dalam 1 kilo itu ada kurang 1 ons, saudara-saudara ya, kurang 1 ons. Lalu dibilang, oh ternyata selama ini kamu curangin saya ya. Dia datang sama pedagang itu, dia berkata begini, ternyata selama ini kamu rugikan saya. Kok bisa? Saya tidak pernah merugikan orang, bahkan saya kasih lebih. Tidak, ini 100 kilo yang saya beli dari kamu, saya timbang cuman 90 kilo. Dia bilang, mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya di rumah tidak punya timbangan. Dan saya beli di warung Bapak gula 1 kilo. Itu jadi alat ukur saya di rumah. Dan itu yang saya jual buat Bapak. Bapak ini kaget, ternyata saya gula yang terbenar, saudara-saudara. Karena dia pakai depo gula itu sebagai alat timbangan. Di situ dia bertobat, oh ternyata saya yang pakai salah. Jadi alat itu dia pakai, gula itu dia pakai sebagai alat timbangannya dia. 1 kilo rata lewat. Nah saudara-saudara begitu ditimbang ternyata cuman 90 kilo dalam 1 kintal atau 100 kilo. Saudara-saudara, mari apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Taburlah kemenangan, taburlah berkat. Ya, di dalam kitab Mazmur 139, saya tadi pagi berkata sedikit begini bahwa untuk menjadikan matoa Tuhan berfirman. Untuk menjadikan kawalinya ekor kuning cakalang, Tuhan berfirman, jadilah cakalang, cakalang jadi. Tapi untuk menjadikan manusia yang pendeta-pendeta setiap kali mentabiskan ibadah di hari Minggu selalu berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Matoa hasil ucapan, saudara hasil perbuatan tangan. Bisa bilang amin? Kawalinya hasil ucapan, saudara hasil perbuatan tangan. Yang pakai ucapan saya dia jaga, apalagi yang pakai tangan, saudara-saudara. Lalu saudara mungkin berkata begini, Pak Pendeta itu kan cuma untuk Adam dan Hawa, ia menjadikan manusia dari debu tanah, ia yang bentuk mereka. Jangan dulu lupa, Mazmur 139, firman Tuhan berkata, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara-saudara semua ini hasil kandungan, hasil tenunan Tuhan. Kata menenun itu istilah kedokteran. Yang pernah sekolah fakultas kedokteran atau belajar biologi, sudah pasti akan tahu menenun itu adalah istilah kedokteran. Karena benang-benang DNA dan RNA itu dijalin atau ditenun. Kapan Daud sekolah di fakultas kedokteran? Ternyata ilmu pengetahuan hanya mengulang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku, tulang-tulangku tidak ada yang tersembunyi bagimu, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ucapkan firman Tuhan ini setiap kali saudara bangun tidur, setiap kali saudara bercermin, kejadianku dahsyat dan ajaib. Biar orang bilang hidung kayak kue mangkok, tapi kejadianku dahsyat dan ajaib. Haleluya, saudara tidak akan terganggu, saudara akan maju terus sambil memandang Tuhan dan bersuka cita. Aku buatan tangan Tuhan yang luar biasa. Yang pakai mulut saja dia jaga. Apalagi yang pakai tangan. Engkau menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, tidak ada kita yang bangun tadi pagi dan berpikir hari ini apakah tumbuh-tumbuhan masih setia mengeluarkan oksigen untuk saya hirup. Saudara tidak berpikir, tapi Tuhan tetap menjaga semuanya. Dia membuat bumi tetap berputar. Bumi yang pada porosnya tadi 0 sebelum kejatuhan. Lalu sekarang 23,5 derajat. Ya, saudara-saudara, dia menjaga suhu di mana-mana. Semua dia jadi atur semuanya. Untuk kebaikan kita, untuk kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dia setia, ia menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Nah, saya sudah cerita buat saudara
bagaimana tubuh kita juga ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa lihat tiap hari saudara makan, sarapan, makan, saudara istirahat, maka sel-sel atau jaringan-jaringan itu dibaharui. Jadi kalau saudara cukup tidur, maka download sel itu pasti cukup. Nah, kalau saudara yang bekerjanya sudah overtime dan waktu tidurnya sudah singkat, maka saudara perlu suplemen. Saya bukan salah satu produk di belakang satu produk suplemen, tidak. Tapi suplemen itu membantu apa yang tidur tidak bisa kerjakan. Ya toh? Nah, kenapa kita punya orang tua dulu umur panjang, 85 masih ke kebun, paras kebun, naik kelapa, saya ketemu di Serui, bapak umur 80 masih pegang parang pergi naik ke pohon kelapa, panen kelapa. Saudara-saudara kenapa? Karena pertama jam istirahat mereka itu sangat cukup. Dulu ayam naik pohon, orang tua naik tempat tidur, sudah tidak ada Real Madrid, Barcelona, Liverpool, tidak ada saudara-saudara ya. TV One, Metro TV, tidak ada saudara-saudara ya. Jadi begitu ayam naik pohon, dong naik tanpa tidur. Ayam kukuruku di pagi hari sudah 8-9 jam dong tidur, download selnya. Cukup saudara-saudara ya. Oma dan opa mulai bercerita, hari ini oma masak apa? Lode opa. Mantap itu. Ya saudara-saudara. Nah, mereka punya waktu istirahat cukup. Lalu tambah dengan berkat Tuhan, tambah dengan hadirat Tuhan. Wih, luar biasa. Itu sebabnya salah satu berkat terbesar dalam hidup kita, kalau kita bisa tidur dengan nyenyak. Seperti Yakub, Kejadian 28, kepala kena batu, bukan kena bantal. Saya percaya yang di ruangan ini tidak ada kepala kena batu, kena bantal semua saudara-saudara ya. Kena batu, tidur. Apalagi kena bantal, lebih hebat lagi. Berbantalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit, mimpi sorga, malaikat Allah turun naik. Kita pakai bantal Dacron, spring bed king coil, AC Daikin, ketindihan tiap malam. Saudara-saudara. Ada yang salah saudara-saudara ya. Haleluya. Bilang kiri kanan orang itu sudah diselamatkan Tuhan. Sekarang tidak ketindihan lagi saudara. Makanya dengan siapa saudara tidur itu sangat menentukan kualitas tidur saudara. Pasang polis lain di depan kamar tidur saudara. Persoalan di jalan, di rumah, di kantor, di pasar, di toko. Stop sampai di sini. Saya mau tidur dengan janji Tuhan. Karena jangan bilang di tempat pekerjaan, di jalan saja di Papua ini persoalan banyak sekali. Orang sein kiri belok kanan, saudara-saudara ya. Itu Papua ya. Betul saudara, ada kekhususan. Saya ingat ada polisi yang tahan mama-mama sein kiri belok kanan, ditahan, diperiksa, lalu diinterogasi mama. Kenapa mama sein kiri belok kanan? Malah polisi yang dia marah saudara. Pak Politi mau ikut motor kah ikut saya saudara. Bayangkan itu, yang dimarahi polisinya saudara-saudara. Mau ikut motor kah, mau ikut sein kah, mau ikut saya. Bayangkan itu saudara-saudara ya. Nah kalau itu saudara bawa di kamar tidur, stres saudara ya. Tidak bisa tidur. Jadi polis lain pasang, stop sampai di sini. Aku mau pergi tidur dengan janji Tuhan. Saya percaya kualitas saudara tidur luar biasa. Walaupun singkat, tapi karena Tuhan hadir, jadi luar biasa tidurnya. Saya dengan istri pernah mengikuti acara convention, konferensi doa di Singapura. Lalu tempat konferensi kami itu tidak jauh dengan supermarket. Saya ingat waktu itu di daerah Orchard ada namanya Takashimaya kalau saya. Turun dari MRT bisa langsung, sana kan semua MRT langsung mall. Lalu begitu kita masuk saudara, di depan itu yang dijual pertama kali itu, Singapura terkenal dengan negeri Pak Saleh. Ya, tahu Pak Saleh? Sel itu ya. Dan ini menjadi doa dari begitu banyak ibu-ibu. Mereka berkata, kami mau pergi pemetaan rohani di mall-mall. Oh, untuk apa? Berdoa supaya semua mall jadi saleh, gitu kan. Tulisan sel gitu ya. Lalu begitu kami masuk di Takashimaya itu, di depan itu ada bantal, namanya Dacron, zaman itu top sekali, itu dari bulu angsa. Lalu dia bilang begini, kita beli ini. Saya bilang, aduh jauh-jauh pergi ke Singapura dari Jayapura, masa cuma beli bantal. Saudara. Kita pikir Dacron, bagus ini.
tidur di sini bisa nyenyak. Lalu saya kasih baca dia Kejadian pasal 28 itu. Yakub pakai bantal batu, mimpi sorga. Karena dia tidur dengan janji Tuhan dan doa ayahnya yang menyertai engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan akan buat engkau menjadi banyak. Bukan persoalan yang dia renungkan, tapi janji Tuhan yang dia renungkan. Terjadi mujizat yang luar biasa. Kadang-kadang orang punya perkataan kita lebih suka renungkan daripada Tuhan punya perkataan. 30 hari di bulan Desember ini, mari dengan anugerah Tuhan, saudara cakap untuk bisa merenungkan perkataan Tuhan. Bisa bilang amin? Ada tertulis, dan ada tertulis. Ucapkan firman Tuhan ini. Mari kita lihat Mazmur 34, ya. Ini kisah tentang bagaimana Daud yang begitu stres, begitu mengalami banyak persoalan. Dengarkan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Orang bisa tutup di depan, di belakang, di kiri dan di kanan, tapi mereka tidak bisa tutup dari atas. Ya, orang bisa tutup, bisa halangi karir saudara, proposal saudara tidak ditandatangani, job saudara bisa dihalangi, kiri kanan muka belakang bisa ditutup, tapi dari atas tidak bisa ditutup. Dan kalau dari atas turun, semua tampias saudara. Masih ingat doa tentang Hizkia? Hizkia disampaikan pesan oleh seorang nabi namanya Yesaya bin Amos. Sampaikan pesanmu buat keluarga karena kamu akan game over. Kamu akan mati. Ini keputusan sorga, SK sorga. Saya percaya punya kekuatan hukum yang luar biasa. Karena Master of Universe, penguasa alam semesta yang buat keputusan ini. Begitu keputusan itu dibacakan, Hizkia menghadap ke tembok lalu dia mulai berdoa, Tuhan aku bersyukur dan ingat aku, dari kecil aku ini guru sekolah minggu. Tuhan kalau boleh engkau jangan dulu panggil saya. Yang bawa pesan ini baru di halaman istana. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, balik, tolong bacakan SK yang kedua. Lalu SK yang kedua dibacakan. Dengan dibacakan SK yang kedua maka SK yang pertama dinyatakan tidak berlaku. Engkau ditambahkan 15 tahun lagi. Saudara, SK sorga saja bisa Tuhan rubah. Saya percaya sorga jauh lebih tinggi daripada menteri, jauh lebih tinggi daripada presiden, jauh lebih tinggi dari penguasa-penguasa. Karena Tuhan yang kita sembah menempati posisi sebagai penguasa alam semesta. Dia yang mengangkat raja-raja. Semua raja-raja ada di tangan Tuhan seperti hati raja-raja, seperti hati batang ar di tangan Tuhan. Demikianlah hati raja-raja di tangan Tuhan, kemana ia suka mengalirkannya. Tiba-tiba raja ini bisa bermimpi wajah saudara. Tiba-tiba raja ini tidak bisa tertidur. Tiba-tiba Ahasveras dia bisa tertidur semalam-malaman. Lalu Haman datang pagi-pagi mengadukan halnya. Sebelum Haman mengadukan halnya, raja bertanya lebih dulu kepada Haman. Tuhan bisa mengubah semua skedul, semua agenda, semua keputusan. Karena dia penguasa alam semesta. Tidurlah dengan Tuhan yang mengatur segalanya. Dia ciptakan segala masa. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Diciptakan segalanya. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Jadi kalau proposalmu belum dibaca-baca, andalkan Tuhan saja. Nanti Tuhan atur. Dan kalau Tuhan yang atur, tak ada yang bisa pilih. Kalau Tuhan yang atur, tak ada yang bisa halangi. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar itu. Berhenti bersungut-sungut sudah ya. Saya ingat seorang teman saya waktu kami mau pergi ke Israel. Dia pergi ke salah satu orang yang menjanjikan bahwa akan masukkan proposal, saya akan bantu kamu. Begitu dia pergi saudara, di meja orang ini proposal sudah hampir tinggi 1,5 meter. Ya. Dan itu biasa proposal baru kan mulai dari bawah. Mulai dari bawah dia bilang, Tuhan saya mau tahu pokoknya dari semua proposal yang ada, biar saya punya nomor 1 yang dibaca. Saudara. Karena dia ada di tumpukan paling bawah. Saudara, tidak berapa lama kemudian dia berkata, Bapak, apa yang saya doakan Tuhan mendengar. Proposal paling pertama dia lewati, yang paling terakhir dia baca. Benarlah firman Tuhan, yang awal jadi yang akhir jadi yang awal. Saudara. Yang terdahulu jadi yang terkemudian jadi yang terdahulu. Dan ini peserta
yang hilang di Yerusalem. Gara-gara dia mau cari jalan sendiri. Saudara-saudara, kami bingung sampai lapor kepada polisi di sana. Tolong, tapi karena untung saya punya sahabat ini orang Papua, jadi kalau ketemu dengan rombongan lain gampang sekali. Ketemu di rombongan Jepang, saudara-saudara ya. Dari semua orang Jepang itu kelihatan, oh dia ada di sana. Saya tanya, kenapa kau tinggalkan kita? Saya merasa menceret. Kau pikir ini di Jayapura cari toilet gampang-gampang. Ini Yerusalem di Pulau Lorong banyak sekali. Dia cari, dia pikir kayak di Dok 8, saudara-saudara ya. Hilang setengah hari. Untung tidak seperti Yesus yang 3 hari baru ketemu, saudara-saudara ya. Ini cuma setengah hari kita ketemu. Bantu cari, akhirnya ketemu di rombongan Jepang, saudara-saudara. Lain kali kalau mau rasa apa kasih tahu. Ya. Jangan cari jalan sendiri. Betul, saudara-saudara ya. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Ketika tidak ada jalan lagi, masih ada jalan dari atas yang terbuka buat saudara. Malaikat Allah turun naik, up and down. Turun bawa jawaban naik, bawa pergumulan turun, bawa kemenangan naik, bawa kita punya masalah. Jadi terimalah, terimalah, terimalah. Semua sudah disiapkan buat saya dan saudara. Yosafat tidak tahu mau buat apa. Di tengah-tengah pergumulan, hitung kekuatan, hitung pasukan, hitung fasilitas. Tidak sanggup menghadapi Amon, Moab, dan Meonim. Tidak sanggup menghadapi laskar yang besar. Dan dia berkata begini, aku tidak tahu mau buat apa lagi, seperti saudara yang lagi berkata, saya tidak tahu mau bikin apa lagi. Tapi ada yang bisa saudara lakukan, mataku tertuju kepadamu. Kenapa? Daripada Tuhan datang pertolongan. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung datar. Tidak lagi ada jalan keluar. Pertolonganku dari Tuhan, atas. Saudara-saudara ya, kiri kanan tak ada pertolongan, atas masih ada. Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berhenti mencari pertolongan kepada ciptaan, carilah pertolongan kepada pencipta. Berhentilah cari pertolongan kepada manusia, carilah kepada orang, Tuhan yang menguasai langit dan bumi ini. Aku tidak tahu mau buat apa, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 34 berkata begini, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras atau pura-pura gila di hadapan Abimelek. Saya tanya dulu, kalau orang pura-pura tidak waras, itu waras atau tidak? Waras. Kalau orang pura-pura bodoh, itu pintar atau bodoh? Pintar. Kalau orang pura-pura pintar, ya itu bodoh, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ajak kita untuk pelajari kenapa Daud ada dalam konteks ini. Sebetulnya ada sedikit keliru terjemahan ini. Karena terjemahan yang sebenarnya itu begini. Dari Daud pada waktu dia terlalu stres luar biasa sampai rasa mau gila. Pernah dengar ada orang begitu? Aduh saya rasanya mau gila saja. Sudah pernah dengar ada teman ngomong begitu? Aduh saya rasanya mau gila saja. Ini hadapi orang ini, hadapi mana keluarga, mana begini. Saya rasanya mau gila. Kira-kira ayat ini bunyinya kayak begitu. Saya rasanya mau gila saja. Orang-orang yang saya percaya malah sekarang don tikap saya dari belakang. Saya rasanya mau gila. Nah, ini kira-kira begini nih saudara-saudara ya. Saya mau gila saja, kenapa? Itu orang pernah saya tolong, sekarang malah dia yang susahkan saya. Bayangkan Pak, dia bikin surat kaleng. Itu teman baik, rasa mau gila. Ini, kira-kira seperti begini. Bilang kiri kanan, persis saya itu. Tapi jangan dulu berhenti. Ayat ini bukan cuma satu ayat, titik lalu selesai, tidak. Saudara, kenapa rasanya mau gila? Karena orang-orang yang dia percayai pun orang-orang ini yang menyusahkan dia. Coba lihat dulu Mazmur 55. Mazmur pasalnya yang ke-55. Hari ini sedikit Bible study saudara-saudara ya. Mazmur 55 ya. Ada kriteria-kriteria orang yang begitu dekat dengan Daud ya, yang begitu sangat-sangat familiar ya, saudara-saudara mereka begitu sangat-sangat baik, begitu sangat-sangat dipercaya oleh Daud. Mari saya akan tunjukkan saudara, mungkin kriteria yang ditulis dalam Mazmur 55 ini, saudara sementara mengalaminya.
Haleluya. Sama-sama kita akan lihat ayatnya yang ke-12 mulai. Kalau di Alkitab kertas ayat 13, kalau di Alkitab atau Alkitab elektronik ayat 12. Jadi kalau saudara lihat dalam kurung 12, baru dalam kurung lagi 55:13. Nah, dalam kurung yang kedua itu Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam kurung yang pertama itu New King James Version. Jadi sudah bilang, kenapa ini pendeta baca saya ayat 13, dia ayat 12. Nah, kemarin saya berkhotbah di salah satu institusi kepolisian, lalu saya dikirim tema, saudara ya. Temanya sama dengan PGI, cuma mungkin yang kirim telegram ini terlalu cepat mengetik, dia tulis Lukas 2 ayat 13, padahal ayat 15. Saya periksa ulang-ulang TR-nya. Oh iya memang ini kecepatan mengetik kayaknya saudara-saudara ya. Ayat 15 ya, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu temanya ya. Lalu ada berapa subtema, tapi ayatnya 13. Kalau di Alkitab ini tidak ada pilihan lain, cuma 15. Mau King James kah, mau apakah, 15. Mungkin karena kecepatan mengetik, saudara-saudara. Lalu saya bilang begini, ini yang bikin baliho, dia tercek lagi di Alkitab ini. Dia main hajar saja langsung dari telegram itu. Karena kalau dia cek, pasti dia akan rubah ayat 15, saudara ya. Tapi mari saudara-saudara kita belajar di sini, ayatnya yang ke-12 Alkitab elektronik, 13 Alkitab kertas. Bunyinya begini. Ya, sekiranya musuh yang mencela aku, 12 ya, di situ kau 12. Kalau di situ bunyinya begini. Kalau musuhku yang mencela aku. Nah, saya baca di TB2, sekiranya musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Ya, kalau musuh orang lain, biasanya saudara ya, kalau tantangan dari orang dunia, orang yang tidak iman, saudara-saudara pasti akan kuat. Puji Tuhan saudara-saudara, saya menghadapi banyak tantangan, tapi karena doa saudara, saya bisa menang. Tapi kalau tantangan dari orang yang duduk satu bangku di gereja, yang tiap kali menyanyi, kau saudaraku, kau saudariku. Nah itu, kalau dari situ gimana saudara-saudara? Kalau musuhku, aku masih dapat menanggungnya. Semua kita bisa. Semua kita pasti lolos. Oh puji Tuhan Bapak Ibu, waktu saya bertobat banyak tantangan orang-orang ini. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya masih bisa ada. Tapi jarang orang bilang begini. Masih karena anugerah Tuhan, saya masih bisa ada. Walaupun yang bikin susah saya ini, satu bangku di gereja saya. Ceritanya beda. Satra Sangkapa. Beda. Kalau yang pertama, aku masih bisa menanggungnya. Tapi kalau yang kedua, Satra Sangkapa. Tung satu jemaat, satu gereja, satu komsel lagi. Aduh, ceritanya beda. Nah, kita lihat. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang pernah punya masalah dengan orang dekat? Oh banyak. Wah. Berarti engkau lagi menggenapi firman ini, saudara-saudara ya. Kalau masih di ayat 11-12, berdoalah supaya ada di ayat 14 ini, saudara. Ya berdoalah. Saya tidak bermaksud saudara adalah masalah, tapi saudara bisa lihat nanti apa yang terjadi dengan hal-hal ini, ya. Karena semua persoalan itu selalu ada berkat di baliknya. Ya, selalu ada kemenangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Aku akan, Yesaya pasal 43, aku akan memberikan harta benda yang tersembunyi di dalam kegelapan. Kegelapan itu kadang-kadang menyimpan harta yang luar biasa. Tetapi ayatnya yang ke-13, engkau orang yang dekat dengan aku. Satu, orang dekat. Orang dekat kadang-kadang belum tentu teman. Tapi ini orang dekat tambah teman. Kami bukan cuma dekat Pak, kami berteman. Kadang-kadang kita tidak janjian bisa pakai baju sama Pak. Gak tahu
tahu tuh, kok bisa sama? Memang kita besti sekali, saudara. Orang dekat, temanku. Yang ketiga, orang kepercayaan. Saya cuma cerita di kos saja. Orang lain saya cerita. Karena kok orang kepercayaan. Haleluya. Orang dekat, teman, orang kepercayaan. Bapak sampai sapu, isi handphone, dia tahu semua. Isi dompet juga, dia tahu. Karena kita saling baku percaya. Tapi ternyata, ayatnya yang ke-15. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Hitung dulu sama-sama. Orang dekat, teman, orang kepercayaan, pergaulannya baik. Jadi kalau ada acara pasti terlibat. Habis acara kalau makanan lebih pasti bungkus. Itu saudara ya, pasti saudara ya. Pasti bungkus. Saya ingat ada teman baik gitu kan. Jadi selalu baku-baku bungkus. Lalu satu waktu ada acara, dia hadir, kemudian tuan rumah yang teman baiknya lagi bungkus-bungkus dengan percaya dirinya. Dia bilang, aduh jangan repot-repot. Dia bilang minta maaf ini bukan buat kamu. Ternyata ada orang lain yang mau dibungkus, jadi jangan terlalu percaya diri saudara-saudara ya. Hati-hati karena bisa masuk dalam jebakan Batman tadi saudara. Nah, orang dekat, teman, orang kepercayaan, lalu bergaulnya bagus. Kami yang bergaul bersama-sama bergaul dengan baik. Ada bergaul biasa tapi ini bergaul dengan baik. Dan satu jemaat masuk rumah Allah sama-sama. Ibadah di Aston sama-sama. Sudah bisa hitung? Berapa banyak kedekatan itu? Orang dekat, teman, orang kepercayaan, bergaul dengan baik, lalu satu jemaat. Ayatnya yang mengejutkan. Dikatakan begini, orang-orang ini yang menjadi masalah bagi Daud sampai dia berdoa, biar kau habis sudah, biar kau lenyap saking jengkelnya karena orang-orang ini. Kalau musuh saya masih bisa terima, kalau pembenci saya masih bisa menyembunyikan diri, tapi engkau. Lalu dia bilang begini, saya rasanya mau gila saja. Banyak orang dekat di dalam Daud yang akhirnya menghancurkan Daud. Jangan bilang jauh. Anaknya sendiri Absalom pun bisa mengkudeta dia. Bapak mantunya Saul, tiap hari kerja bukan urus negara, cari cara bagaimana habisi Daud ini saudara-saudara ya. Ada saudara punya komandan atau pemimpin yang tiap hari pikir bagaimana singkirkan kau dari dunia persilatan. Selama dia ini masih ada, saya belum aman di sini. Jadi kita bagaimana caranya menyingkirkan dia. Ada, Daud juga mengalami bagaimana caranya singkirkan manusia satu ini saudara. Padahal cuma sederhana. Daud ini pergi perang, pulang perang, perempuan-perempuan di Yerusalem ambil rebana, tamburin, lalu mereka mulai menyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Nyanyian ini menjadi nyanyian kepedihan bagi Saul. Padahal sebetulnya ini bisa menjadi nyanyian sukacita, karena negaranya aman gara-gara Daud. Dan kalau ada kunjungan kenegaraan dari bangsa-bangsa lain, mereka akan menyalami Saul dan berkata begini, kami bangga dan kami sangat terkagum dengan panglima perangmu, dengan orang yang bernama Daud itu. Yang dapat kehormatan juga Saul, walaupun yang perang itu Daud. Kalau dia berpikir baik, kalau dia punya hikmat surgawi, malah dia akan pelihara, kasih puding yang bagus, kasih fasilitas yang bagus, karena ini aset negara. Malah bukan dilihat jadi aset, jadi ancaman. Nanti-nanti juga kerajaan akan turun ke dia. Jadi bagaimana caranya? Menyingkirkan dia. Ada banyak orang saudara, seperti Saul. Saul sudah mati. Tapi Depo Spirit masih hidup sampai hari ini merajalela di mana-mana saudara. Tidak bisa lihat orang lain maju, tidak bisa lihat orang yang berprestasi, hajar, potong.
saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada orang berprestasi, banggalah. Karena itu pun hasil bagian doa saudara. Datang ucapan terima kasih, saya bangga dengan kamu. Makanya dengarkan kabar baik. Doa Tuhan Yesus selalu berkata begini, Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, kita punya Bapa yang baik. Indonesia, negara kita, bahkan dunia ini sudah banyak leader kurang ayah. Dan si Nathanael berkata, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, itu cukup bagi kami. Apa itu leader? Leader adalah orang-orang yang mengeksploitasi anak buahnya untuk kepentingan dia. Apa itu ayah? Ayah itu orang yang akan mengeksplor dirinya untuk kepentingan anak-anak. Beda. Pernah dengar ada ayah yang bilang begini, anak kok cukup sampai SD? Karena papa dulu tersekolah. Terada. S1, S2 biar papa tersekolah. Papa bangga. Itu ayah. Jadi kalau ada anak buah yang berprestasi, tergantung. Kalau leader, kok habis. Kalau ayah, kok selamat. Maju terus nak, aku di belakang kamu. Bisa bilang amin? Coba tanya buat diri saudara, saya ini leader atau bapak ya? Jadilah, karena ini bukan masalah gender, ini masalah fungsi. Amin. Kalau ada orang berhasil, jangan cari cara untuk bunuh dia. Saya percaya, apalagi itu keberhasilan dari Tuhan. Kau urusan dengan Tuhan percuma, kau yang game over. Akhirnya kan malah Daud yang menyanyi. Aduh kenapa Saul kau suku, bayangkan ini harusnya dia bilang, aduh tobat kau Saul, memang kau rasa memang tahu kau terlalu kurang ajar. Harusnya nyanyi begitu, tapi sudah baca di 2 Samuel, telah gugur pahlawan di Israel. Hei gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun padamu, karena orang penting di Israel telah mati di sana. Bayangkan Daud tulis nyanyian khusus untuk musuhnya. Saya percaya ini hatinya Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia tidak mau saudara ada dalam persoalan. Dia mau saudara ada dalam berkat Tuhan. Amin. Saya ulang lagi kisah ini. Ketika saya pergi pelayanan ke Merauke, ya kesempatan ada saya punya ponakan yang kerja di rumah sakit. Saya sudah telepon, nanti habis kegiatan, habis om tumpang tangan buat orang menikah, om mau pergi, tolong bantu om mau cabut kuku, paman mau cabut kuku. Karena ini ada jamur di kuku. Oh siap-siap. Jangan sebelum nikah, karena nanti kalau nikah ada plester di jempol kan terenak. Jadi nanti sesudah nikah, oke. Sesudah nikah kami ambil jam di luar, jam dinas supaya bisa ngobrol-ngobrol dan bisa berdoa dan bisa bersaksi buat suster-suster dan mantri-mantri. Lalu dia mulai suntik kram, dia kasih anestesi gitu ya saudara, biar langsung cabut, tidak rasa apa-apa, cabut. Dia gosok-gosok sedikit jamurnya, dikasih obat, saya pulang ya 3 hari atau 4 hari itu saya mandi sambil mengangkat tangan. Bukan karena memuji Tuhan, tapi takut jangan jempol basah saudara-saudara ya. Haleluya. Itu jadi mandi sambil mengangkat tangan itu saya alami saudara-saudara, menghindari jempol dari kena air. Karena dia bilang jangan kena air dulu ya. Sesudah 3-4 hari saya lihat sudah kering, puji Tuhan, saya kasih obat, kukunya mulai tumbuh. Sebulan kemudian sehat. Saya jengkel sekali karena jamur itu masih ada di sebelah kiri. Saya bilang, aduh, belum hilang. Lalu Tuhan bicara dengan lembut, seperti engkau jengkel barang itu, demikian saya juga jengkel kalau umatku ada dalam persoalan. Tuhan tidak mau kita ada dalam masalah. Dan dia mau buat apa saja supaya kita semua boleh menerima kemenangan yang sudah dia siapkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi ini alasan kenapa Daud sampai rasanya mau gila. Karena orang dekat, teman, orang kepercayaan bergaul sama-sama di rumah Tuhan. Mereka yang bikin masalah buat dia. Rasanya mau gila saya. Tapi jangan dulu sampai di situ. Karena ada ayat yang kedua, obat dari semua persoalan. Aku hendak memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jangan cuma minggu memuji Tuhan, Senin ngomel. Hari-hari kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang halen kok, puji Tuhan. Rem saja saudara-saudara ya. Puji Tuhan, silakan. Saudara punya moncong mobil mungkin sudah lebih dulu masuk. Tapi dia nyerobot. Silakan. Orang yang memuji Tuhan tuh selamat dari kompetisi yang tidak diusulkan sorga. Karena sorga tidak usul kompetisi itu saudara-saudara ya. Amin.
Bisa bilang amin. Ibrani 12, kita mempunyai banyak saksi ayat yang pertama. Bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan berlombalah dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua bilang perlombaan wajib. Lebih keras lagi perlombaan wajib. Kalau Alkitab tulis perlombaan wajib, berarti ada perlombaan tidak wajib yang kita habis tenaga, habis umur, habis uang, habis segala-galanya untuk sesuatu yang sorga tidak suruh kita kerjakan. Saya punya banyak cerita apokrif. Ini 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, namanya kanon. Alkitab Katolik ada beberapa apokrif. Yudit, Tobit, itu apokrif. Jadi cerita-cerita yang pernah dilakukan Tuhan tapi tidak dimasukkan dalam kanon itu namanya apokrif. Banyak Tuhan pernah waktu dia belum melayani ada cerita apokrif di mana dia bisa pegang ada burung yang mati kemudian burung itu hidup kembali. Nah, banyak cerita ya, banyak cerita. Nah, ada satu cerita atau apokrif yang tidak ada. Karena Yohanes pasal 21 berkata begini, sekiranya semua yang dilakukan oleh Tuhan itu dibukukan, maka tidak ada buku yang bisa memuatnya. Jadi pendeta akan umumkan dari mimbar, minggu depan tanggal 8 Desember kita akan bawa Alkitab jilid 500. Karena tidak ada buku yang bisa memuatnya, saudara. Tidak ada buku yang bisa memuatnya, karena terlalu banyak yang Tuhan buat. Nah, ada apokrif. Satu waktu Tuhan berkata kepada murid-murid, nanti besok saya tidak mau orang lain gabung di kita punya pertemuan, hanya kamu dengan aku, kita saja ya. Tolong jangan diumumkan, tolong jangan dibisik-bisik ke orang lain. Cuman kita, saya dengan kamu 12 murid. Oke siap, kita akan pergi ke gunung ini. Ya gunungnya kurang lebih 500-600 meter lah gitu. Dan tolong besok waktu kita ketemu di atas gunung, kamu masing-masing dari rumah bawa batu ya. Oke siap. Lalu pada hari itu ketika mereka kumpul di kaki gunung sebelum naik, semua bawa batu. Yohanes bawa batu, Matius bawa batu, semua bawa batu. Cuman Petrus tidak kelihatan bawa batu. Lalu Yohanes bilang begini, Bung Pet, ini Yohanes orang Ambon berarti saudara ya. Bung Pet, kalau Petrus yang salah dengar ada perintah bawa batu. Lalu Petrus dengan senyum, dia bilang pakai otak dia, rogoh sakunya, kemudian dia kasih keluar, kerikil, saudara ya, batu kecil, pakai kamompong otak itu. Siapa mau keringat naik gunung dengan kamompong batu besar-besar begitu tuh. Yang penting batu. Semua hari itu keringat ancur, saudara-saudara. Cuma Petrus saja yang gagah-gagah. Sampai di atas Tuhan berkhotbah, selesai berkhotbah sebelum doa berkat Tuhan bilang begini, mari siapkan batu yang sudah kamu bawa dari bawah, saya akan berdoa batu itu jadi roti. Petrus pukul testa, aduh dia cuma dapat roti perjamuan saudara, kecil sekali. Karena Yohanes sayang dia bagilah itu osele itu, bilang bawa batu saya bawa kerikil. Yohanes punya besar sekali saudara ya, bagi saudara. Tuhan bilang karena pengajaran belum selesai, besok datang ke sini. Tapi terhadap pengumuman bawa batu. Besok Petrus bawa, orang bilang sebuku memir besar sekali. Yohanes bilang sih ada pengumuman bawa batu. Pokoknya kalau jadi roti, beta saya kasih gitu ya. Saya kasih kau, saudara-saudara ya. Hari itu semua tenang, Petrus yang keringat hancur, keringat jagung sudah hancur saudara. Sampai doa berkat, batunya Petrus tetap batu. Kenapa? Karena dia mengerjakan apa yang tidak diperintahkan dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Boleh senggol kiri kanan, kau bukan Petrus toh. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudara, tugas kita kerjakan saja apa yang Tuhan suruh. Kalau dia bilang bersyukur, bersyukur. Aku hendak memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kalau saudara lakukan ini, saudara akan terhindar dari kompetisi yang salah. Yaitu perlombaan yang tidak wajib. Karena waktu saya bersyukur, selang terbuka. Bikin begini. Sudah terhindar dari perlombaan yang tidak wajib. Amin. Di pasar Korombasan di Manado ada ibu-ibu yang pergi ke pasar orang kaya. Dari kelingking sampai jempol semua cincin emas. Jadi orang dia mau beli tomat, orang kalau tomat berapa? Dia begini, tomat berapa? Supaya yang jual tomat tahu gua nih orang kaya loh, lihat nih. Dari jempol sampai kelingking cincin semua. Yang jual bilang emangnya cuma lo bisa, gua juga. Seluruh giginya mas, 5.000. Kita terjebak dalam kompetisi yang tidak wajib.
habis waktu, habis tenaga, tidak disuruh Tuhan. Saya berhenti di sini kayak ada banyak orang yang diselamatkan dari perlombaan yang tidak wajib hari ini, saudara. Ada banyak orang yang ditolong. Saya tahu Tuhan sementara mengalir kita dengan beda tadi pagi pesannya, beda juga siang ini. Walaupun saya masih mau sambung, tapi saudara-saudara memuji Tuhan itu menghindari kita dari kompetisi yang tidak wajib. Ketika ini nanti di Kerom ada Pes Parawi ya, Kerom jadi tuan rumah. Baliho-baliho umpul musuh. Tahun lalu saya diundang untuk menghadiri karena pemimpin organisasi dipanggil untuk menghadiri pembukaan atau penutupan. Dan waktu itu yang juara dari Biak. Waktu kompetisi di Papua, juara Biak, kemudian Biak pergi berlomba di nasional di Jogja. Yang juara tahu, Sumut. Sumatera Utara tuh orang-orang. Itu kalau orang Medan, orang Ambon, orang Manado, orang Papua kalau menyanyi, semua malaikat di sorga stop. Dong lebih gagah dari orang, stop, yang bikin malu, dong lebih gagah, itu saudara-saudara ya. Tong ini kalau menyanyi sampai malaikat, stop saudara-saudara ya. Tapi abis menyanyi tong bersungut, waduh malaikat bilang, saya tersangka itu ya, saya tersangka, kok tadi dia panas, sekarang dingin saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, mari kita akan terjebak, kita akan terluput dari jebakan ini, di mana kita terhindar dari kompetisi yang tidak wajib. Cerita ini menutup khotbah saya. Almarhum Presiden kita Gus Dur pun sangat senang dengan lagu-lagu rohani atau lagu-lagu Kristen. Salah satu yang dia senang itu Great Hallelujah, Hallelujah Chorus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ah itu tuh, C biasa C. Hallelujah, itu dia senang sekali. Nah, saudara misalnya satu waktu juara Pes Parawi Nasional dari Sumatera Utara akan berlomba dengan Jemaat KOP Jayapura. Lagu wajibnya Kidung Jemaat 363G. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Saya tidak meragukan kemampuan KOP karena tiap minggu nyanyi bisa sampai 5 album, saudara-saudara ya. Dan tibalah hari pertandingan mungkin kita latihan 3 bulan, orang dari Medan latihan 3 jam saja, saudara ya. Karena ada orang itu not sudah mereka punya makanan, saudara ya. Yang balok maupun yang angka sudah di luar kepala, sampai lupa saudara-saudara ya. Saya bayangkan, saudara. Lalu tibalah hari pertandingan, kami mengundang paduan suara RGBI KOP maju ke depan untuk menyanyikan pujian lagu yang sudah ditetapkan. Kita mulai nyanyi. Lalu sambil refrain, bagi Yesus semua. Begitu di refrain, suara 2 lari ke suara 4, suara 3 lari ke suara 1, suara 1 lagi miring-miring ke suara 2. Tapi Yuri tetap mencatatnya, karena yang dinyanyikan lagu wajib. Dibuat nilai. Sekarang giliran dari Sumatera Utara yang juara nasional. Mereka bilang begini, lagu ini lagu kampungan. Terada dia punya mantap sedikit. Bagaimana kalau kita nyanyi Great Hallelujah. Lalu mereka sepakat nyanyi Great Hallelujah. Setuju. Lalu dong nyanyi itu lagi Hallelujah tadi itu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Haleluya, mantap sekali. Baku-baku Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Haleluya, haleluya. Mantap sekali. Baku masuk semua orang standing ovation berdiri tepuk tangan karena perfect, luar biasa. Tapi dengarkan, sehebat dan seperfect apapun, tak ada satupun Yuri yang mencatatnya. Karena yang mereka nyanyikan bukan lagu wajib. Sesederhana apapun ketika engkau minta kekuatan mengampuni tetanggamu yang kurang ajar. Itu perlombaan wajib. Dan sorga catat. Kemarin dia sedikit terpeleset. Tapi tetap dia di perlombaan wajib. Kasih kekuatan buat dia. Tapi seperfect apapun saudara ada di dalam satu perlombaan yang sempurna. Kalau itu bukan perlombaan wajib. Sorga tertulis. Pastikan sorga mencatat semua perjalanan kita. Khususnya di bulan terakhir 2024. Tetap sukacita dengan baju lama, walaupun tidak bisa beli baju baru. Tetap sukacita dengan sepatu lama, karena yang penting Yesus ada di hati. Kalau ada Yesus di hati, baju 10 tahun lalu kelihatan baru. Karena dari jauh saudara sudah sukacita, Shalom.
shalom. Asher akan berbicara sesudah saudara masuk ke ruangan. Baju baru dia. Padahal baju lama. Tapi biar nota masih di saku, merek belum cabut. Kau pemuka keras-keras kayak Gajah Mada, apa kau lihat saya? Semua orang akan bicara, dapat beli baju dia. Padahal merek masih melekat, nota masih di kantong. Karena dari hatimu terpancar kehidupan. Kalau hati sukacita, di luar pun ikut sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya berikan bukti terakhir, kalau hati melimpah, bahkan yang dipakai pun ikut kena berkat. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dibakar di api yang dipanasi 7 kali. Bahkan baju yang mereka pakai pun tidak ikut terbakar. Saya sampai hari ini berdoa, Tuhan merek apa itu kah Tuhan? Saya mau cari itu merek apa? Bukan soal merek, tapi melekat pada siapa, itu menentukan. Kopiah yang saudara beli di pasar di saudara dua, mungkin harga 100 ribu, 150 ribu. Tapi kalau kopiah itu sudah melekat di kepala presiden, nilainya sama seperti presiden. Yang melekat pada saudara, nilainya sama seperti apa yang ada dalam saudara. Tuhan memberkati. Pegang roti dan anggur, tepuk tangan saya. Puji Tuhan. Nanti tong sambung karena ini masih koma. Mari ambil roti. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Ginjal baru, pankreas baru, jantung baru. Tuhan, semua kebaikan ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab apa yang keturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan sebelum dia disalibkan, dia dihajar, dia dicambuk. Setiap kali cambukan, kanker selesai. Tiap kali cambukan, mium sembuh. Tiap kali cambukan, masalah hipertensi saudara disembuhkan. Tiap kali cambukan, migrain saudara sembuh. Tuhan sudah menanggung semuanya. Semua domba dibawa dengan bersih, kecuali anak domba Allah dihajar, bukan skenario Pilatus, tapi skenario sorga, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kami berdoa buat keluarga kami, mereka juga menerima berkat yang sama.